Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada orang yang sangat cerdas, lulusan universitas ternama, jago hitung-hitungan, tapi hidupnya serba pas-pasan? Sementara di sisi lain, ada orang yang tak begitu pintar di bidang akademik, bahkan kesulitan membaca dengan lancar, tulisan tangannya pun belepotan, tapi rumahnya 5, mobilnya 7, dan uangnya seperti air mengalir. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada hukum semesta yang jauh lebih dalam bekerja di balik semua itu? Inilah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh statistik semata. Dunia tidak bergerak hanya berdasarkan kecerdasan logis atau usaha keras. Ada dimensi yang tidak kasat mata, namun sangat nyata pengaruhnya. Kuasa yang dikendalikan oleh kekuatan yang tak terjangkau oleh akal manusia. Dan itulah yang akan kita bongkar satu persatu. 1. Kepintaran hanyalah alat, bukan kuasa. Sejak masih kecil, manusia sering diajarkan bahwa jika dirinya cukup pintar, maka segalanya akan mudah didapat. Mereka percaya bahwa kepandaian, gelar akademik, dan strategi yang baik akan menghasilkan kekayaan. Tapi semesta tidak bekerja berdasarkan teori, ia bekerja berdasarkan kehendak. Karena itu, kepintaran bukanlah alat mutlak untuk mendapatkan kekayaan. Ia hanya potensi, dan potensi tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak diizinkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ini sebabnya kita sering melihat orang-orang yang sangat cerdas justru hidup dalam keterbatasan, bukan karena kurang usaha, tapi karena yang mengatur hasil bukan otak, bukan kerja keras, bukan gelar, melainkan kehendak yang tak terlihat. Tuhan ingin menunjukkan bahwa sehebat apapun akal manusia, tetap saja ada batas yang tak bisa ditembus. Dan batas itu hanya bisa dibuka oleh izinnya. Kita bisa saja mengatur strategi, menyusun target, membangun bisnis, menghitung untung rugi, tapi tak satu pun dari itu menjamin hasil. Semua bisa gagal dalam sekejap jika tidak diizinkan. Inilah cara Tuhan mengingatkan, bukan kamu yang mengatur segalanya, bukan kamu yang berkuasa atas hidupmu. Maka ketika orang pintar dibuat miskin, itu adalah peringatan bahwa manusia tidak berkuasa atas rezeki. Ini bukan berarti ilmu tidak penting, tapi ilmu hanya salah satu komponen. Ketika manusia terlalu percaya pada kepandaiannya sendiri, ia lupa bahwa ia sedang berjalan di bumi yang bukan miliknya. Udara yang ia hirup pun bukan hasil ciptaannya. Dan saat orang yang tak pandai justru diberi kekayaan melimpah, itu juga bukan keanehan. Itu cara Tuhan menunjukkan pada manusia bahwa rezeki bisa turun kepada siapa saja, kapan saja, dengan cara yang kadang tak terduga. Supaya kita paham bahwa pengatur rezeki bukanlah manusia. 2. Rezeki adalah hak prerogatif Tuhan, bukan hasil kompetisi. Banyak yang mengira rezeki adalah sesuatu yang diperebutkan, seolah siapa yang paling kuat, paling cepat, paling pintar, dialah yang akan menang. Tapi kenyataannya tidak demikian. Rezeki bukan trofi dalam perlombaan. Rezeki adalah hak prerogatif Tuhan, dibagikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tanpa harus lewat persetujuan manusia. Kita bisa lihat jutaan contoh nyata di sekitar kita. Orang yang bodoh pun bisa tiba-tiba dapat limpahan harta. Orang yang tak dikenal bisa tiba-tiba viral dan mendapat banyak uang. Orang yang dianggap tak layak pun bisa naik ke posisi tinggi. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah pesan. Pesan bahwa rezeki tidak tunduk pada sistem buatan manusia, tapi pada kehendak tunggal yang maha kuasa. Sistem dunia bisa kamu kuasai. Kamu bisa punya jaringan luas, kemampuan hebat, bahkan modal besar. Tapi jika yang di atas belum mengizinkan rezeki itu turun, maka itu tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, orang yang tampak biasa bisa tiba-tiba dibukakan jalan, dilimpahi kemudahan, dan diberi hasil yang luar biasa. Bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan, lihat, aku bisa beri kepada siapa saja semauku. Dan itu yang membuat manusia frustrasi, sekaligus terpaksa rendah hati. Karena ternyata rezeki bukan soal kepandaian dan kerja keras semata. Ada faktor tak terlihat yang sangat kuat. Dan faktor itulah yang mengatur siapa yang diberi dan siapa yang belum. Bukan kamu, bukan atasanmu, bukan sistem, tapi hanya Tuhan yang bebas berkehendak. 3.
Rezeki sengaja dibolak-balik agar manusia sadar siapa pengendalinya. Ada alasan kenapa rezeki tidak selalu jatuh ke tangan orang pintar, paling rajin, atau paling pantas secara logika. Itu bukan ketidakadilan, tapi cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa sehebat apapun pengetahuan dan usaha manusia, pada akhirnya ada kekuatan tak terlihat yang menentukan siapa mendapat apa dan kapan. Kalau semua orang kaya adalah orang pintar, manusia akan menyembah kecerdasan. Kalau semua yang berilmu pasti kaya, manusia akan menyembah pengetahuan. Tapi ketika semua logika itu dilanggar dan dijungkir balikan, manusia akan bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini? Fenomena ini bukan anomali, ini pesan yang sangat jelas. Kamu bisa punya segala alat dan strategi yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan, tapi tetap tak akan mendapatkan hasil jika Tuhan tak mengizinkan. Sebaliknya, kamu bisa tak punya apa-apa, tapi tiba-tiba dilimpahi berkat dari arah yang tak terduga. Semua ini bukan random, tapi sengaja diatur untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan itu absolut dan tak bisa diganggu oleh rumus buatan manusia. Fenomena ini seharusnya membuat manusia menunduk. Ia harusnya menyadari bahwa tidak semua bisa diraih hanya dengan otot atau otak. Bahwa ada waktu ketika usaha sudah maksimal, tapi hasil tetap jauh dari harapan. Disitulah ego diruntuhkan. Disitulah keangkuhan seharusnya luruh. Ini harusnya memberi manusia pelajaran bahwa hakikat tunduk bukan hanya karena lemah, tapi karena sadar siapa yang punya kuasa. Maka jangan heran kalau hidup ini sering terasa tidak adil. Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya. Yang diberi bukan berarti lebih baik. Yang belum diberi bukan berarti ditolak. Semua hanya sedang dimainkan dalam skenario besar, agar manusia paham siapa yang sebenarnya memiliki kekuatan di alam semesta ini. 4. Kadang Tuhan menggunakan kekayaan untuk menyesatkan. Banyak orang mengira bahwa kekayaan adalah tanda keberkahan, bahwa jika seseorang diberi kemudahan, itu berarti ia dicintai oleh semesta. Padahal tidak selalu demikian. Justru dalam beberapa kasus, kekayaan adalah bentuk penyesatan paling halus. Ia datang bukan untuk memberkati, tapi untuk membutakan. Tidak semua orang diuji dengan penderitaan. Sebagian besar justru lebih mudah hancur saat diberi segalanya. Coba lihat lebih dekat. Ada orang yang hidupnya makin bejat, tapi hartanya makin melimpah. Lidahnya penuh dusta, tapi usahanya terus lancar. Moral dan hatinya busuk, tapi bisnisnya justru berkembang pesat. Apakah itu berkat atau justru jebakan? Ini yang sering luput dipahami. Tuhan bisa saja memberi kekayaan bukan sebagai hadiah, tapi sebagai jerat. Karena saat seseorang terus melakukan kebusukan tapi tetap diberi banyak, maka bisa jadi itu adalah bentuk pengabaian. Tuhan tahu persis isi hati manusia. Dia tahu siapa yang busuk, siapa yang akan lupa, siapa yang akan sombong, siapa yang akan merasa tidak butuh. Dan kepada orang-orang tertentu, Tuhan tidak mencabut kekayaan sebagai bentuk teguran, tidak memberi kejatuhan sebagai bentuk peringatan. Justru Dia akan limpahkan kekayaan itu sepenuh-penuhnya, agar mereka semakin jauh, semakin sibuk dengan dunia, semakin lupa pada siapa yang memberi. Inilah bentuk penyesatan paling halus. Ketika seseorang merasa sedang dimuliakan, padahal sedang disiapkan untuk digiring ke tempat pembakaran. Itu jauh lebih mengerikan. Ketika Tuhan tak lagi menegur dengan kesulitan, ketika kesalahan tidak lagi diberi peringatan, maka bisa jadi itu bukan bentuk kasih, tapi bentuk murka. Kekayaan itu dijadikan umpan. Ia tampak menggiurkan, tapi perlahan menyeret jiwa yang busuk menuju jurang yang lebih dalam. Maka, jangan cepat iri pada orang yang hidupnya mudah padahal hati dan moralnya rusak. Jangan cepat menganggapnya diberkati. Ia sedang dibiarkan tersesat dengan cara yang paling manis. Dan seharusnya orang-orang seperti itu yang paling layak dikasihani. Karena ketika Tuhan berhenti menegur, itu artinya Tuhan berhenti peduli. Dan tidak ada hal yang lebih mengerikan daripada dibiarkan tersesat tanpa sadar. 5. Tuhan adalah pengendali rejeki, maka mintalah padanya. Pada akhirnya manusia harus sampai pada kesadaran terakhir bahwa sekeras apapun ia berlari, secerdas apapun ia menyusun rencana,
dan sekuat apapun ia menggenggam dunia, semuanya sia-sia jika tak diizinkan oleh Tuhan. Rejeki bukan hasil dari kekuatan, tapi keputusan. Dan keputusan itu tidak lahir dari sistem buatan manusia, melainkan dari kehendak yang lebih tinggi, yang tak bisa dipaksa, tak bisa ditukar, tak bisa diretas. Itulah mengapa banyak manusia kelelahan. Mereka salah fokus. Mereka menyusun strategi seolah hidup adalah soal rumus. Mereka membangun relasi seolah segalanya bisa dibeli. Tapi mereka lupa, kunci rejeki tidak di tangan manusia. Kunci itu dipegang oleh Sang Pengatur semesta, dan hanya Dia yang bisa membukanya kapanpun, kepada siapapun, dengan alasan yang hanya Dia yang tahu. Bila manusia sungguh memahami ini, ia tidak akan banyak mengeluh, tidak akan iri, dan tidak akan sibuk menyusun siasat untuk merebut sesuatu yang bukan miliknya. Ia akan tenang, karena tahu bahwa segala yang datang padanya adalah pemberian, dan jika belum datang, itu bukan penolakan, tapi penundaan. Dan yang bisa ia lakukan hanyalah satu, meminta, memohon dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengendali rejeki dan tidak ada satupun makhluk yang punya kuasa untuk mengubah garis itu. Maka seharusnya manusia berhenti berharap pada dunia dan mulai menggantungkan harapan kepada pemiliknya. Meminta bukan sebagai pengemis yang putus asa, tapi sebagai makhluk yang sadar bahwa segalanya bukan karena layak, tapi karena Tuhan yang memiliki kehendak.